satu pasal. Wa 'alaika bitashmitil 'atishi idza hamadah. Dan bagimu tashmid. Tashmid itu mendoakan rahmat kepada orang yang bersing apabila ia memuji Allah. Kan kalau kita bersing, yang dianjurkan adalah mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, ketika ada saudara kita yang bersing lalu dia mengatakan Alhamdulillah, maka kita ini dianjurkan mengucapkan Yarhamukallah. Ini luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah, berarti dia dapat pahala karena memuji Allah. Kita juga jangan biarkan cuman dia dapat pahala, berusaha juga dapat pahala. Maka kita doakan dia, Yarhamukallah, mudah-mudahan engkau dirahmati oleh Allah. Kenapa kita mengucapkan tadi Yarhamukallah? Yang pertama tadi itu, jangan sampai di majelis ini hanya dia yang dapat pahala karena dia memuji Allah. Mau juga dapat pahala, maka kita doakan dia. Yang kedua, sebagai bukti kegembiraan kita karena dia memuji Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gembira sekali karena puji itu hanta, maka kita juga mendoakan dia, mudah-mudahan narahmati ko Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini nikmat. Hidup ini ya begitu. Kita ini saling mendoakan. Fa illam yahmad, apabila ia tidak membaca alhamdulillah, ia tidak memuji, fadzakirhu, maka ingatkan dia. Bagaimana cara kita mengingatkan? Biqauli alhamdulillah, dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau ada orang bersing tapi tidak baca alhamdulillah, maka kita yang di sampingnya baca alhamdulillah sambil melihat ke dia. Jangan bilang bilang kok alhamdulillah, jangan. Cukup kita bilang alhamdulillah, maka dia akan tersinggung, merasa, lalu dia ucapkan alhamdulillah. Ketika dia ucapkan alhamdulillah, barulah kita tashmid. Nah, begitu. Ini mengingatkan dengan cara apa? Mengingatkan dengan cara mencontohkan. Nah, ini salah satu musannif mengajarkan kepada kita, ulama kita mengajarkan kita, kalau mau menegur orang, maka terlebih dahulu lebih baiknya kita menegur dengan cara yang halus. Kita tidak kasih tahu dia, kalau bersing orang bilang alhamdulillah, tidak begitu. Tapi cukup di sampingnya kita keraskan alhamdulillah. Nah, cukup di sampingnya. Kemudian kata beliau, wala tadkhulu baita ghairika, baitan ghairi baitika. Wala tadkhulu baitan ghaira baitika, janganlah kamu masuk satu rumah yang bukan rumahmu, hatta tasta'dzina awalan, sehingga engkau memberi izin dulu. Ingat itu. Jangan masuk rumahnya orang kalau bukan rumah tak. Nah, kalian ini tinggal di asrama, ada kamarnya sendiri, jangan masuk asramanya orang sebelum minta izin. Nah, jangan masuk saja, itu bukan santri. Nah, orang yang main-main masuk saja rumahnya orang, itu bukan santri, itu kambing, itu ayam, itu yang begitu. Masuk koperasi, assalamualaikum. Nah, masuk rumah yang bukan milik kita, minta izin dulu, minta izin. Nah, fa inista'dzanta salasan, apabila engkau telah meminta izin 3 kali, falam yu'adzin laka, kemudian ia tidak memberi izin kepadamu, fala ta'idil istizana, maka jangan ulangi izin. Nah, ini adab ini, Naim. Adab ini perhatikan nih.
Kalau kalian ke rumahnya orang ketuk, Assalamualaikum, tidak ada jawaban. Ketuk lagi, Assalamualaikum, tidak ada jawaban. 3 kali kita memberi salam. Kalau tidak ada jawaban, sudah. Nah, jangan Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jangan. 3 kali kita beri salam, tidak ada jawaban dari dalam, maka berhenti. Berhenti kita dulu 10 menit, baru beri salam lagi. Atau berhenti 5 menit kemudian, baru beri salam lagi. Jangan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu mengganggu orang di dalam. Kalau orang itu sementara tidur dan dia tidur ketemu dengan Nabi SAW, diganggu, dibangunkan. Nah, orang itu sementara sholat, dia khusyuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganggu. Dosa kita. Dia sedang melakukan ibadah yang luar biasa bersama istrinya, diganggu. Iya. Sementara sholat jamaah dengan istrinya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, diganggu. Nah, jadi itu pelajaran. Misalkan di rumah itu ada bel, cukup 3 kali ditekan, 3 kali tidak nak bukakan pintu, ya sudah, menunggu dulu. Nah, bahkan kita ini dalam ta'limul muta'allimah, kita santri ini diajarkan untuk tidak mengetuk pintunya guru, tetapi menunggu sampai guru itu keluar. Nah, itu adab. Jadi kalau kita mendatangi guru kita untuk kepentingan pribadi kita, jangan ketuk pintunya. Kecuali kita datang karena disuruh oleh guru lain, atau kita datang karena dipanggil oleh beliau, maka ketuk pintunya, ucapkan salam. Jangan sampai sudah baca ta'limul muta'allim, kemudian dipanggil sama gurunya, datang di situ saja di pintu, dari tadi gurunya menunggu dia di pintu saja, tidak bicara-bicara. Nah, itu salah juga itu. Nah, yang dimaksud tadi tidak mengetuk, yaitu untuk pribadi kita. Beda kalau dia yang memanggil, berarti sudah ada izin. Sama dengan misalkan kalian ke koperasi, terbuka pintu koperasi, Assalamualaikum, Assalamualaikum. 3 kali beri salam, petugas koperasi tidak menjawab, di pintu terus berdiri. Kenapa begitu? Sudah dijelaskan di pegajian Risalatul Muawanah, kalau 3 kali tidak ada salam, ya jangan lagi, menunggu saja. Salah juga. Nah, koperasi itu sudah ada izin untuk masuk. Kalau terbuka pintunya, berarti sudah buka, waktunya belanja, ada izin untuk masuk. Maka Assalamualaikum, tidak nak jawab, iya masuk saja. Kalian ke Alpamedia, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sampai tengah malam penjaga Alpamedia tidak akan menjawab. Nah, iya, karena dia sibuk melayani orang beli, tidak akan menjawab. Nah, kemudian wa idza nadaka muslimun, apabila memanggil kamu seorang muslim, fa'ajibahu bitalbiyatin, maka jawablah dengan talbiyah, labbaika. Nah, begitu. Apa artinya labbaik? Saya segera datang. Jadi kalau dipanggil iya, nah, gitu. Jangan dipanggil tidak bicara, ke situ saja. Nah, ke sana ki iya saya datang. Nah, karena pasukan sudah datang ke sini berlombong Isamidi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu kita. Allah berikan kita taufik untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang berberkah, menjadi sebab kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ilmu ini bisa kita bagikan kepada orang lain. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam
sidana waghfir lana ma madha wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.